Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rashid Al-Farizi. Saya dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Ini belakang saya 1136. Dalam video kali ini saya ingin menjelaskan tentang array. Nah, apa itu array? Array adalah kumpulan nilai atau variabel yang diatur secara terstruktur dalam suatu indeks atau posisi tertentu. Jadi array ini adalah sebuah struktur data yang dimana dalam satu variabel kita bisa menyimpan banyak data. Kan biasanya dalam satu variabel kita hanya bisa menyimpan satu data ya. Nah, dengan menggunakan array ini kita bisa menyimpan banyak data dalam satu variabel seperti itu. Selanjutnya ada karakteristik array. Dalam array kita biasanya menggunakan indeks untuk memanggil array tersebut. Elemen array diakses menggunakan nomor indeks atau posisi urutannya. Umumnya dimulai dari angka 0. Jadi indeks pertama array itu 0, bukan 1 ya. Yang kedua, penulisan atau sintaks. Dalam array seringkali menggunakan simbol kurung siku untuk deklarasi dan akses elemen. Selanjutnya di sini adalah fitur array pada Python. Jadi array memiliki fitur yang sangat banyak ya, terutama dalam Python. Yang pertama ada append untuk menambahkan elemen di akhir list, ada clear, copy, ada count, dan masih banyak lagi. Ini nanti akan kita coba. Yang terakhir ada implementasi array dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya array digunakan untuk playlist musik. Dalam Spotify itu ada urutan playlist, nah itu menggunakan array. Juga dalam kontak ponsel menggunakan array. Nah, selanjutnya kita akan mencoba array dalam kode ya. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Dimana di sini saya mempunyai variabel makanan. Saya mempunyai variabel makanan dan saya isi menggunakan kurung siku untuk array ya. Saya isi dengan string soto dan nasi goreng. Nah, bagaimana saya ingin menampilkan soto dan nasi goreng ini? Saya bisa langsung print. Kita gunakan print, lalu variabel makanan. Kita print variabel makanan, lalu kita run. Maka di sini muncul soto dan nasi goreng. Bagaimana jika kita hanya ingin menampilkan soto saja? Kita bisa tambahkan kurung siku indeks 0, karena soto ini adalah indeks 0 ya. Jadi array ini dimulai dari indeks 0 dan ini adalah indeks 1. Jadi jika kita ingin memanggil soto, maka kita masukkan indeks 0, print, lalu yang terprint akan hanya soto saja. Nah, ini secara singkat array itu seperti ini. Nah, di sini kita akan menggunakan fitur yang tadi ya, yang tadi ada di sini, fitur ini. Nah, kita akan coba salah satu fitur ini. Kita akan coba fitur append untuk menambahkan elemen di akhir list. Jadi di sini kita akan menambahkan nasi kebuli ya. Setelah nasi goreng kita ingin menambahkan nasi kebuli. Jadi caranya kita tambahkan variabelnya dulu, lalu kita dot append. Nah, kita tambah kurung buka kurung tutup, kita masukkan string nasi kebuli. Kita tampilkan semua dulu ya. Nah, tadi kan hanya ada soto dan nasi goreng ya. Setelah kita append nasi kebuli, maka hasilnya adalah nasi kebulinya akan ada di indeks 2. Jadi append ini fungsinya untuk menambahkan list di akhir ya, di akhir list. Nah, untuk materi selanjutnya adalah hashmap. Sebelumnya kan kita sudah membahas array ya. Nah, yang selanjutnya adalah struktur data hashmap. Apa itu struktur data hashmap? Struktur data hashmap adalah struktur data yang menyimpan data dalam pasangan kunci nilai key value pairs. Hashmap memungkinkan penyimpanan dan pengembalian data secara efisien. Nah, karakteristik dari hashmap sendiri ini
sangat berbeda dari array ya. Kita bisa lihat di sini di variabel ini bukan kurung siku tapi kurung kurawal. Itu karakteristik utama dari hashmap. Dia menggunakan kurung siku, dia menggunakan kurung kurawal, bukan menggunakan kurung siku. Kurung siku sendiri kan digunakan untuk membuat array atau list ya. Nah, tadi kan disebutkan bahwa memiliki pasangan kunci dan nilai. Kunci dan nilai di sini sendiri di sini adalah yang ini adalah kunci. Kunci itu sifatnya harus unik, jadi setiap kunci harus berbeda-beda. Kalau ada kunci yang sama, maka akan terjadi collision atau nanti nilainya akan tertimpa. Nah, yang di kanan ini sendiri disebut nilai. Jadi kunci itu yang kiri dan nilai itu yang kanan, simpelnya seperti itu. Nah, kelebihan dari hashmap sendiri adalah akses datanya sangat cepat dan dia juga mudah digunakan, juga fleksibel untuk berbagai jenis data. Hashmap ini juga memiliki kekurangan. Dia bisa terjadi collision seperti yang tadi ya, kalau si kuncinya itu memiliki jenis yang sama atau nama yang sama. Misalkan nama dengan nama itu kan sama tuh. Nah, itu akan terjadi collision. Nah, hashmap sendiri juga menggunakan lebih banyak memori, jadi dia akan lebih berat ya. Nah, implementasi hashmap dalam kehidupan sehari-hari biasanya bisa digunakan dalam penyimpanan data user dan juga cache browser internet. Jadi seperti history di browser. Nah, sekarang akan kita coba langsung di Visual Studio Code ya, seperti tadi array. Sekarang kita juga coba di Visual Studio Code. Yang pertama saya ingin mencoba membuat variabel data, lalu saya isikan dengan kurung kurawal ya, bukan kurung siku. Ingat, karena karakteristik hashmap ini adalah menggunakan kurung kurawal. Saya ingin membuat kuncinya itu adalah nama dan nilainya adalah nama saya sendiri. Lalu kunci yang kedua adalah umur, lalu nilainya adalah umur saya. Jangan lupa koma ya, setelah nilai itu ada koma. Nah, ini adalah bentuk simpelnya dari hashmap. Nah, bagaimana cara memanggilnya? Jadi yang membuat hashmap ini ada kelebihan dari array adalah dia lebih mudah untuk mengambil data dari list tersebut ya. Misalkan saya ingin mengambil nama, jadi di sini bisa print data kurung siku nama. Kalau di run yang munculnya itu adalah titik 2. Nah, kalau di run ini munculnya adalah nama saya saja. Nah, gimana kalau pengen munculin semua? Kalau pengen munculin semua, kita tinggal print data saja. Nah, maka akan muncul. Nah, tadi kan kita sudah menambahkan data, menambahkan ke dalam data ya. Nah, sekarang gimana caranya kita ingin menghapus? Kalau menghapus, kita bisa menggunakan pop. Jadi kita tulis dulu variabelnya, lalu kita dot pop. Seperti ini. Kasih kurung, lalu kita pilih mau menghapus mana. Jadi kita pilih di kuncinya. Kalau kita mau menghapus umur, artinya kita pilih kunci umur. Setelah itu kita print data. Nah, di sini hanya muncul nama karena kita sudah hapus key umurnya. Jadi muncullah hanya nama. Materi selanjutnya adalah stack. Setelah kita membahas hashmap, selanjutnya kita akan membahas stack ya. Apa itu stack? Stack itu merupakan sebuah struktur data. Dasarnya masih sama seperti array. Namun stack menggunakan konsep LIFO, last in first out. Artinya
yang pertama masuk, D yang terakhir keluar. Karakteristik dari stack sendiri, ia menggunakan metode LIPO. Yang kedua, biasanya dimulai dengan list kosong dan memiliki operasi push dan pop. Operasi push biasanya digunakan untuk menambahkan nilai dan pop adalah untuk mengeluarkan nilai. Kalau kalian masih bingung apa itu metode LIPO, jadi ibaratkan ada sebuah wadah. Wadahnya kita isi buku. Nah, buku yang pertama masuk itu akan jadi yang terakhir keluar. Misalkan kita memasukkan 2 buku, maka buku pertama yang keluar itu buku yang paling atas. Jadi indeks ke-1 dan indeks ke-0. Nah, indeks ke-1 ini yang pertama keluar. Itu metode LIPO. Selanjutnya, implementasi pada kehidupan sehari-harinya stack biasa digunakan pada fitur Undoredo dan riwayat pencarian di brosur. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke Visual Studio Code. Kita coba. Kali ini kita menggunakan fungsi ya. Jadi sebelumnya kita langsung bikin nggak menggunakan fungsi. Sekarang kita coba menggunakan fungsi. Kalau di fungsi kita buat dulu inisialisasi pertama. Saya ingin membuat variabel stack dan saya buat list kosong. Nah, tadi kan ada penjelasan push dan pop ya. Nah, fungsi push sendiri untuk menambahkan nilai. Jadi untuk def push nilai, kita buat stack append. Artinya kita untuk menambah list ini. Stack append kan untuk menambah ya. Nah, untuk yang selanjutnya ini menambah nilai dan ini untuk menghapus nilai. Di sini ada def pop. Kita cek dulu apakah stack ini kosong. Kalau stack ini kosong, nanti dia akan tercetak stack kosong. Jika tidak, maka dia akan mengambil nilai yang terakhir. Contoh, kita push 10. Artinya kita memasukkan nilai 10 pada stack kosong ini. Nah, dan push 20. Jika kita print, maka yang keluar adalah 10 dan 20 karena kita sudah push 10 dan push 20. Selanjutnya kita ingin mengeluarkan 20 ini. Kita print pop keluar. Lihat di sini yang keluar 20. Karena konsep LIPO tadi yang dimana yang pertama masuk itu adalah yang terakhir keluar. Karena ini yang terakhir masuk adalah 20, jadi dia yang pertama keluar. Selanjutnya adalah 10. Print pop dia akan keluar 10. Dan jika setelah sudah habis semua, maka yang tercetak akan stack kosong karena di sini kita return stack kosong. Kalau kita ganti ini stack kosong saja, maka yang akan keluar ya kosong saja. Lihat, kosong seperti itu. Jadi stack secara sederhana seperti ini menggunakan 2 operasi push dan pop. Sekarang adalah materi terakhir. Materinya adalah queue. Nah, apa sih itu queue? Queue ini sama seperti stack. Queue juga merupakan struktur data, tapi queue menggunakan metode FIFO. Kalau stack tadi kan menggunakan metode LIFO ya. Nah, queue ini menggunakan metode FIFO. Apa sih FIFO itu? FIFO itu adalah first in first out. First in first out itu logikanya seperti kita masuk pertama, nah kita yang akan dilayani pertama. Jadi gitu. Data yang masuk pertama, maka data yang pertama itu akan pertama keluar juga. Selanjutnya karakteristik dari queue. Yang pertama, queue menggunakan metode FIFO. Yang kedua, biasanya dimulai dengan list kosong. Yang ketiga, queue memiliki operasi DQ dan NQ. Yang dimana tadi kan kalau stack ada operasi push dan pop. Nah, kalau di queue dia menggunakan 2 operasi DQ dan NQ, di mana DQ untuk mengeluarkan dan NQ untuk menambahkan. Yang selanjutnya implementasi pada kehidupan sehari-hari.
Queue biasa dijumpai pada fitur antrian digital pada kegiatan pelayanan, biasanya ada di rumah sakit atau puskesmas. Yang kedua, pada print queue. Jadi biasanya kita kalau mau ngeprint banyak kan ada print antrian, nah itu menggunakan print queue. Oke, selanjutnya kita coba implementasikan pada Python di pseudo-code ya. Kalau di Python queue itu menggunakan list, jadi kita buat dulu variabelnya, variabel queue kita isi dengan list kosong. Kita gunakan dua fungsi ya. Fungsi pertama itu enqueue untuk menambahkan. Kita buat komen dulu menambahkan. Kita buat fungsi enqueue. Kita tulis lagi variabel queue-nya dot append untuk menambahkan. Selanjutnya ada fungsi dequeue untuk mengeluarkan ya, mengeluarkan fungsi dequeue. Kita cek dulu menggunakan if len atau jumlah pada list queue. Jika dia sama dengan 0, maka akan tercetak antrian kosong. Jika tidak, dia akan melakukan operasi queue.append .pop. Nah, kita keluarkan dulu indeks 0 ya, karena yang dilayani kan nilai pertama yang masuk, jadi kita tulisnya indeks 0. Kalau di stack tadi di sini queue pop buka kurung tutup kurung, tidak menggunakan indeks 0. Oke, kita coba fungsinya. Pertama, saya ingin memasukkan satu pelanggan. Di sini kita enqueue string pelanggan pertama. Pelanggan 1. Pelanggan 1. Kita kopikan 3, kita ganti di atas nih pelanggan 2 dan pelanggan 3. Nah, logikanya ada 3 pelanggan yang mengantri. Bagaimana cara kita untuk melayani pelanggan pertama dulu? Jadi kita buat print untuk melayani pelanggan pertama ya, dequeue. Karena kita tadi sudah buat fungsi dequeue, buka kurung, tutup kurung, kita buat keterangan di sini dilayani. Kita coba ya, print. Nah, lupa di sini tidak ada returnnya. Kita tambahkan return, else return queue.pop. Sekarang, nah, pelanggan 1 dilayani. Artinya pelanggan 1 sudah keluar dari list. Nah, kita coba cek dulu ya. Kita print queue. Kita lihat pelanggan 1 harusnya sudah tidak ada. Nah, di sini tersisa pelanggan 2 dan pelanggan 3 saja. Kita coba layani juga pelanggan 2 dan 3. Kita kopikan saja yang di sini. Kita tes ke bawah. Kita kopikan lagi ini ke bawah, kita cek. Nah, sini pelanggan 1 dilayani, dalam list ada pelanggan 2 dan pelanggan 3. Pelanggan 2 dilayani, sisa pelanggan 3, lalu pelanggan 3 dilayani. Kita cek. Kalau kita print lagi queue-nya,
maka di sini akan kosong karena sudah kelihatan. Nah, kalau kita print lagi, ini kosong, soalnya semuanya sudah keluar, nilai semua sudah keluar. Jadi kalau kita coba layani lagi, maka yang muncul akan antrian kosong karena sudah tidak ada. Di sini kita buat keterangan jika jumlah dari queue-nya kosong, dia akan muncul antrian kosong gitu. Dan ini menggunakan metode FIFO atau menggunakan queue implementasi pada Python. Oke, sekian video kali ini. Sudah 4 materi yang kita bahas. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.